Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Maijen Christo Mesianturi selaku Kapus Pen TNI terkait strategi hijau TNI dari pertahanan ke pangan. Baik, Pak Christo, bagaimana komitmen TNI untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto saat ini khususnya untuk ketahanan pangan? Ya, jadi kan dalam rangka mendukung Akta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang kedua terutama mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi ada 5 program transformasi bangsa yang dicanangkan oleh Panglima TNI, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, makanan bergizi, serta pembangunan kekuatan pertahanan. Nah, untuk menjalankan tugas itu, Panglima TNI sendiri sudah mengeluarkan Perpang nomor 2 tahun 2025 ya, tentang pembentukan kompi produksi. Jadi ya, di situ unit produksi untuk ketahanan pangan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi satuan-satuan di bawah itu membentuk kompi-kompi produksi tadi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Nah, sebagai contoh misalnya apa yang sudah kami lakukan atau TNI lakukan beberapa waktu yang lalu, Kodam 1 Bukit Barisan telah melakukan panen raya, ada pemanfaatan lahan ya, seluas 106 hektar gitu ya. Jadi 80 hektarnya itu kita menanam padi, kemudian 26 hektarnya adalah palawija. Nah, tentunya itu tadi dalam rangka membantu ketahanan pangan. Termasuk para babinsa di daerah itu juga dalam kerjasama dengan Bulog ya, diminta untuk mengawasi harga HPP-nya beras gitu ya. Jadi pemerintah sudah menentukan harga pokok yaitu 6.500. Jadi sehingga kesejahteraan petani itu bisa tetap terjaga, jadi tidak dibeli oleh tengkulak dengan harga di bawah harga yang sudah ditentukan secara nasional. Oke, Pak Christo, tadi yang menarik Anda sampaikan adalah kompi produksi. Bisa dijelaskan Pak secara detail mungkin apa sih kompi produksi dari TNI sendiri ini? Jadi kompi produksi itu diimplementasikan kalau di Satuan Angkatan Darat ada di Kodim ya, Lanal, Lanut yang ada. Ya tujuannya untuk mendukung program swasembada pangan, kemudian menyediakan bahan pangan untuk mendukung program makanan bergizi. Nah, itu. Terus kemudian adalah mendukung ketersediaan logistik wilayah. Jadi kompi-kompi produksi tadi memang banyak bermain di satuan-satuan teritorial di wilayah kita gitu ya. Oke, terkait program ketahanan pangan ini, kenapa TNI harus turut serta aktif dalam mensosialisasikan program pemerintah ini? Ya, namanya ketahanan pangan ini adalah bagian dari pertahanan negara, gitu, Mbak ya. Kalau kita belajar sejarah perang, Mbak, dulu dosen saya di saat kuliah itu pernah menyampaikan, dalam History of War, seluruh konflik di dunia ini berawal dari perut. Ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa salah satu kedaulatan atau pertahanan negara adalah dengan ketahanan pangan tadi. Dan justru itulah TNI perlu membantu program pemerintah tadi sehingga rakyat semakin sejahtera, tidak ada permasalahan pangan di situ sehingga kita bisa bekerja untuk membangun negara ini. Kalau perutnya lapar gimana mau melaksanakan pembangunan gitu Mbak ya? Iya, baik. Pak Christo, ini terkait komitmen TNI dalam memperkuat ketahanan pangan diwujudkan melalui aksi nyata seperti belum lama ini panen raya padi di lahan ketahanan pangan milik TNI di Kodam Bukit Barisan tadi yang Anda sebutkan. Nah, boleh diceritakan Pak bagaimana sih sehingga program ini bisa terwujud? Ya, artinya tentu TNI tidak sendiri. TNI bekerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan masyarakat juga, dan kita memanfaatkan lahan-lahan tidur yang memang tidak bermanfaat tadinya, kita manfaatkan dengan sejen rakyat menggandeng kelompok-kelompok tani tertentu juga, sehingga kita bisa mengerjakan program-program tadi Mbak. Kan kita bukan ahli pertanian, gitu. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan yang ahlinya pertanian. TNI juga mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk bersekolah, melaksanakan pendidikan sebenarnya di IPB. Untuk tadi mengejar kompi produksi tadi ada. Nanti sehingga si prajurit-prajurit yang sudah berlatih di Institut Pertanian Bogor tadi bisa menularkan kemampuannya ini kepada prajurit-prajurit lainnya gitu. Oke, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini keterlibatan TNI dalam sektor pangan ini semakin menguat. Sejauh mana dampaknya pada ketahanan pangan yang saat ini ada di Indonesia? Ya tentunya kita berharap dengan TNI membantu dalam ketahanan pangan ini, kita bisa mengejar swasembada pangan, kemudian masyarakat semakin sejahtera, tidak perlu lagi ada impor beras kepada kita, sehingga rakyat atau petani itu bisa semakin sejahtera. Harapannya demikian, Mbak. Oke, untuk ketahanan pangan sendiri, Pak, untuk di Indonesia, di mana saja Pak yang sudah dimulai dari pihak TNI? Ya, kita sudah
memulai dari ada 15 Kodam yang ada. Semua sudah mulai itu. Panglima Kodam memang sudah diperintahkan oleh Panglima TNI untuk segera melaksanakan tadi, untuk ketahanan pangan tadi. Untuk kombi-kombi produksi tadi ya. Gitu ya. Oke, lalu Pak bagaimana TNI bekerja sama dengan kementerian? Kita ketahui sebelumnya bahwa TNI sendiri juga sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Kementan dan juga mungkin stakeholder terkait pelaksanaan program ini. Ya kan kita juga sudah melaksanakan MOU dengan Kementerian Pertanian. Apa yang bisa dikerjakan oleh TNI dalam rangka membantu Kementerian Pertanian dalam mengejar ketahanan pangan tadi, termasuk bekerjasama dengan Bulog, menjaga kestabilan harga beras, gitu ya, membantu mengawasi. Karena kan saat ini yang punya struktur sampai ke wilayah, ke daerah itulah TNI, Mbak. Jadi sehingga memang kementerian-kementerian itu meminta bantuan TNI dan sesuai dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tadi, bahwa kita bisa membantu pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Baik, Pak Christomay, seiring berjalannya program ini, apa sih Pak tantangan yang signifikan yang dihadapi TNI untuk membuat ketahanan pangan ini berjalan lancar begitu Pak? Ya tentunya hambatan yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan kesadaran masyarakat bahwa kehadiran TNI hari ini adalah untuk membantu, ya, bukan mengambil alih. Ya, tapi kita membantu sehingga target-target atau program-program pemerintah itu bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua tentunya alam gitu ya. Kita sudah berniat menanam, ternyata ada bencana alam, ada kekeringan dan sebagainya. Nah itu force major yang memang tidak bisa kita elakkan gitu ya Mbak ya. Nah, kayak gitu. Oke, baik Pak. Apa harapannya Bapak terkait peran TNI ke depan baik sebagai garda pertahanan maupun dari bagian dari solusi masalah nasional seperti ketahanan pangan? Ya artinya TNI harus menjadi TNI yang profesional, ya. TNI yang responsif, integratif, modern, dan dia adaptif terhadap perubahan perkembangan situasi yang ada, gitu ya. Nah, kita tentunya berharap menjadi TNI yang demokratis, ya, yang mendukung supremasi sipil, gitu ya, dan kemudian memang bisa menjadi benteng negara yang bisa sesuai dengan menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Christomay atas waktunya. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kesannya hari ini menemani saya menjadi seorang presenter berita, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, tentunya agak surprise juga, ya kan, sebagai seorang presenter. Begitu saya mendengar suara Mbak Ayu, oh berarti intonasinya harus seperti ini, ya, kemudian cara membacanya, ritmenya harus seperti ini. Apalagi seperti saya kan kecenderungan saya cepat, jadi sehingga saya harus bisa menyesuaikan temponya ini ya. Ini kan pengalaman yang pertama kali jadi presenter ini. Berarti kapok nggak Pak jadi presenter berita ini? Enggak dong. Berarti kita tunggu lagi ya Pak di studio Garuda tapi TV. Nanti saya dituduh multifungsi Multifungsi ABRI ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Christomay atas waktunya sudah berkenan bergabung bersama kami di studio Garuda TV.